harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Meskipun sekarang kita sedang dilanda dalam situasi pandemi corona, tetapi adik-adik diingatkan untuk jangan pernah lupa menjalankan protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Oh iya, kita perkenalan dulu ya. Nama kakak sendiri adalah kakak Nane. Di sebelah kiri kakak namanya kakak Dery. Halo adik-adik, shalom. Di sebelah kanan kakak namanya kakak pendeta Bobby. Halo. Oke adik-adik, di saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita untuk jenjang anak tanggung dan remaja. Kita akan berdoa, tetapi sebelumnya kita akan angkat satu kidung pujian dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Hari bersinar, burung pun bernyanyi, bertambah-tambah indah. Satu kali lagi. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Hari bersinar dan burung pun bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur lewat kesempatan indah dalam ibadah persekutuan sekolah minggu jenjang anak tanggung dan remaja. Kami boleh berkumpul sehati memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Kami bermohon Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami hingga dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita akan ada dalam pelayanan firman, tapi sebelum itu kita akan hidupkan satu pujian lagi dengan judul Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke adik-adik, ini tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh kakak Dery. Silakan kakak Dery. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Markus 15 ayat 20b sampai ayatnya yang ke-32. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Roh Kudus datang dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca firman ini, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami semua selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, pembacaan firman di saat ini berjudul Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus,
yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka memaksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan datang terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng-geleng kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Dery akan bercerita tentang penyaliban Yesus. Nah, adik-adik, setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama untuk diadili oleh imam-imam besar, imam-imam kepala, dan juga ahli-ahli Taurat. Di situ mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Nah, kemudian mereka membawa Yesus kepada Pilatus dan menuntut supaya Pilatus harus menghukum Yesus. Tetapi Pilatus merasa sangat keberatan. Kenapa? Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan yang Yesus buat. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Di dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Para prajurit memaksa Simon untuk memikul salib Yesus. Nah, adik-adik, mereka membawa Yesus ke suatu tempat yang bernama Golgota. Siapa yang tahu Golgota itu artinya apa? Very good. Golgota artinya bukit tengkorak. Lalu mereka memberi anggur yang bercampur dengan mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Nah, adik-adik, setelah sampai di Golgota, mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagiannya masing-masing. Kemudian mereka memasang tulisan di atas kayu salib. Tulisan itu berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi," tepat di atas kepalanya Yesus. Bukan itu saja yang mereka lakukan untuk Yesus. Mereka juga memasang mahkota duri di kepala Yesus sehingga kepala Yesus mengeluarkan darah. Nah, adik-adik, bersama dengan Yesus juga ada 2 orang penyamun yang disalibkan saat itu. Seorangnya di sebelah kiri dan 1 orangnya juga di sebelah kanan Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang yang lewat di sana mereka menghujat Yesus sambil menggeleng-geleng kepala mereka dengan berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya dalam waktu 3 hari, turunlah dari situ dan selamatkanlah dirimu." Kemudian para imam kepala, imam besar, dan juga ahli-ahli Taurat juga mereka mengolok-olok Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan." Nah, mereka mengatakan juga, "Turun dari salib itu supaya kita lihat dan kita percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, mereka mencela Yesus. Nah, adik-adik, penyaliban adalah hukuman yang sangat kejam bagi para penjahat atau orang-orang yang melakukan kesalahan besar. Tetapi walaupun Yesus tidak bersalah, ia rela disalibkan, dan kaki
dan tangan Yesus dipaku pada kayu salib itu, Yesus banyak mengalami penderitaan yang ia derita sampai ia mati di kayu salib. Nah, adik-adik, penderitaan dan kematian adalah kutukan yang seharusnya diterima oleh kita semua orang berdosa. Namun, semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Adik-adik, penderitaan dan kematian Yesus adalah puncak dari penebusan yang direncanakan Allah kepada kita manusia. Kita dapat baca dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa kita. Nah, adik-adik, Yesus menjadi kurban bagi seluruh dosa kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menghargai penderitaan Yesus. Kita jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Kita taat kepada perintah Tuhan. Kita harus rela berkorban seperti Yesus rela berkorban demi menebus dosa kita. Dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, sampai di situ materi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Siapkan diri adik-adik, lalu kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur Tuhan lewat penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami semua boleh ada dalam ibadah sekolah minggu kami. Di dalamnya tadi Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung-kidung pujian kami. Kami juga sudah membaca firman Tuhan, bahkan kami sudah mendengar cerita dari kakak pengasuh kami. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati itu, kiranya tidak terbuang percuma, tetapi senantiasa bisa kami mengerti, dan kami lakukan itu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa bagi adik-adik asuhan kami, terkhususnya mereka yang ada dalam jenjang anak tanggung dan remaja. Tuhan mau senantiasa menuntun dan menyertai mereka Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau tuntun, sertai, jaga dan berkati mereka. Di rumah bersama, kehidupan keluarga, di tempat-tempat bermain mereka, mereka yang sementara ada dalam belajar online di rumah. Tuhan hikmati mereka dengan kecerdasan, ilmu pengetahuan, akal budi, agar mereka dapat selalu dengan giat belajar demi untuk memenuhi akan seluruh hidup dan kehidupan masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan, jangan pernah lepas tangan daripada mereka Tuhan. Lindungi dan jaga mereka selalu di mana saja mereka berada. Kami turut mendoakan kehidupan orang tua, papa dan mama mereka,
yang dalam keseharian mereka bekerja demi untuk memenuhi akan seluruh hidup dan kebutuhan hidup adik-adik asuhan kami. Tuhan, berkat-Mu Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan Papa dan Mama. Kiranya dengan berkat yang Tuhan berikan dapat senantiasa mencukupi akan kebutuhan hidup adik-adik asuhan kami. Bapa di sorga, kami selaku para pengasuh yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di saat ini, Tuhan mau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Yang kurang Tuhan tambahkan, yang menjadi kekurangan kami biarlah Tuhan mengampuni. Untuk seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa bermohon berkat daripada-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita untuk jenjang anak tanggung dan remaja. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.